Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Wisamail, NIM 18301001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakatul fitri. Yang mana kita ketahui bahwa zakatul fitri ini diwajib pada tahun yang kedua Hijriyah, bersama juga diwajib kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana zakatul fitri ini diwajib atas setiap seorang muslim dan muslimat. Sebelum kita memasuk materi kita terlebih jauh, mari kita mengenal apa itu zakatul fitri. Zakatul fitri ini memiliki dua kata. Yang pertama zakat dan yang kedua fitri. Zakat yaitu secara bahasa tumbuhan atau bersih. Fitri secara bahasa adalah bersih atau menyuci. Secara istilah, zakatul fitri ini adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim dan muslimat menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk apa zakatul fitri ini? Untuk membersihkan diri kita, untuk menyucikan diri kita daripada dosa-dosa dan kesilapan kita pada bulan Ramadan. Hukum zakatul fitri ini adalah fardu ain. Fardu ain ini wajib di atas seorang muslim dan muslimat, laki-laki maupun perempuan, untuk mengeluarkan zakatul fitri. Dalil-dalil zakatul fitri ini terdapat di dalam hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradan zakatul fitri minar Ramadan ala kullu nafsin minal muslimin hurrin au abdin au rajulin au imraati sagirin au kabirin so'an min tamrin au so'an min syairin. Yang artinya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakatul fitri pada bulan Ramadan bagi setiap orang muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, orang anak kecil maupun orang dewasa, sebanyaknya satu sok daripada kurma atau daripada gandum. Satu sa ini diukur dengan 3,5 liter atau dibanding dengan beras itu 2,5 kilogram. Rukun zakatul fitri ini memiliki 4 bahagian. Yang pertama, niat, yaitu sahaja aku membayarkan zakatul fitrah wajib di atas diriku kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang membayarkan zakat, yaitu wajib di atas orang muslim, merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, itu wajib membayarkan zakatul fitrah. Yang ketiga, yaitu ada orang yang menerima zakatul fitrah, yaitu terdapat di dalam asnah yang ke-8. Yang pertama, orang fakir, orang miskin, amil, orang mu'allaf, orang memiliki hutang, orang merdekakan budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan yang keempat, yaitu ada barang atau bahan makanan pokok setempatnya. Contohnya di rumah saya, yaitu sebagai bahan atau makanan pokok beras. Jadi beras itu sebagai
bahan atau makanan pokok yang dikeluarkan zakatul fitri. Syarat-syarat zakatul fitri ini memiliki 4 bahagian. Yang pertama, orang Islam. Orang Islam itu mewajibkan di atas mereka mengeluarkan zakatul fitri. Yang kedua, orang tersebut ada pada waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya Aidil Fitri, wajib di atas mereka mengeluarkan zakatul fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang keempat, berupa bahan makanan pokok setempatnya. Sepertinya beras. Beras itu kebanyakan orang di Asia Tenggara ini orang membayarkan zakat fitrah dengan beras. Jadi beras itu sebagai bahan makanan pokok setempatnya. Bahan atau ukuran zakatul fitrah. Bahan zakatul fitrah ini adalah berupa bahan makanan pokok di setempatnya, yaitu sepertinya kurma, gandum, beras. Contohnya di rumah saya itu orang yang mengeluarkan zakat itu dengan beras. Jadi beras itu sebagai bahan makanan pokok setempat di rumah saya. Dan untuk ukurannya itu 3, liter atau dengan beras itu 2, kilogram. Dan bisa juga kita diganti dengan uang, tapi harus sesuai dengan harga berasnya. Waktu mengeluarkan zakatul fitrah adalah 1. Waktu yang dibolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu waktu yang diutamakan, yaitu pada waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih afdal, yaitu waktunya setelah melaksanakan solat subuh dan sebelum melaksanakan solat Idul Fitri. Itu waktu yang lebih baik sekali. Dan yang keempat itu waktu yang tidak dibolehkan, yaitu pada waktu setelah melaksanakan solat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah biasa. Golongan orang yang berhak menerima zakatul fitrah. Golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah ini terdapat di dalam asna yang ke-8. Yang pertama, fakir. Fakir ini adalah orang yang memiliki hartanya sedikit, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga mereka jarang memiliki kebutuhan dengan baik. Yang kedua, yaitu orang miskin. Orang miskin ini orang yang memiliki hartanya sedikit, namun orang ini mencukup untuk kebutuhan mereka setiap hari-hari dan tidak lebih-lebih. Dan yang ketiga, yaitu amil. Amil ini orang yang mengurus menerima zakatul fitrah. Dan yang keempat, yaitu orang mu'allaf. Orang mu'allaf ini orang yang baru masuk ke agama Islam, dan mereka itu untuk beriman kepada Allah, dan mereka itu dikatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya
dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dan yang kelima yaitu orang memerdekakan budak. Orang memerdekakan budak ini bisa menerima zakatul fitrah. Yang keenam, orang memiliki hutang. Orang memiliki hutang ini adalah orang yang memiliki hutang pada jalan Allah, tidak pada jalan yang tidak sesuai, tidak pada jalan yang maksiat. Dan orang memiliki hutang ini bisa dimenerimakan zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang bekerja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil, orang musafir. Orang musafir ini bisa menerima zakatul fitrah. Akhir ini, jika ada salah dan tersilap dari penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.